Pak Andre, mungkin ini juga yang menjadi penasaran begitu ya dari para pemirsa. Jika aset atau tanah milik kita begitu diambil alih oleh mafia tanah atau bahkan mungkin sudah ada yang dijual bahkan digadaikan ke perbankan, apakah sebetulnya ini masih ada peluang begitu bagi pemilik tanah tersebut untuk bisa mendapatkan kembali haknya? Ya, eee, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ada mekanisme bahwa pemilik tanah awal, eee, yang tiba-tiba tanahnya sudah dijual atau digadaikan, itu bisa punya hak untuk mengajukan gugatan perdata, ke pengadilan negeri untuk meminta, pembatalan misalnya kalau hal ini, dasarnya, eee, penjaminan ke bank, berarti minta hak tanggungannya, dibatalkan. Bahwa peralihan setelah itu juga dibatalkan. Kalau misalnya ada penipuan, kalau pihak-pihaknya jelas ini juga bisa dipakai sebagai dasar untuk, mengajukan gugatan kepada pihak-pihak tersebut. Cara lain yang tadi adalah untuk melaporkan secara pidana, baik ke, kepolisian maupun ke kejaksaan terkait dengan, adanya penipuan ataupun penggelapan yang dilakukan oknum yang menjadikan tanah tersebut beralih tanpa sepengetahuan pemilik. Baik Jadi Pak ada Andre. dua mekanisme yang bisa dilakukan. Baik Pak Andre, lalu jika dibalik Pak kasusnya, artinya mungkin para mafia tanah ini sudah menjual tanahnya begitu ya. Nah sebetulnya bagaimana perlindungan bagi pihak yang membeli tanah tersebut yang tanpa mereka tahu sebetulnya bahwa tanah ini adalah tanah sengketa atau tanah hasil curian. Bagaimana perlindungan hukumnya kepada pihak yang membeli tanah tersebut? Ya, jadi kalau konsep di Undang-Undang Perdata Indonesia, di situ ada konsep pembeli yang beritikat baik. Dalam hal bisa dibuktikan oleh pembeli tanah ini bahwa pada saat dia membeli dia tidak mengetahui bahwa ini adalah hasil kejahatan, adanya penipuan dari tanah, sertifikat yang dia beli, itu dia mendapat perlindungan dari segi keperdataan. Jadi hukum perdata melindungi pihak pembeli sebagai pihak yang beritikat baik. Nah ini memang dia harus mengetahui dan bisa membuktikan bahwa dia membeli dari pihak yang kelihatannya mempunyai hak, paling tidak sampai dia beli, misalnya dia beli dari lelang bank gitu misalnya, atau dia beli dari pihak yang setelah dia cek dan mereka sudah melakukan due process gitu, sudah melakukan hal yang seharusnya, misalnya sudah ada PPAT yang melakukan pengecekan ke BPN setempat, sudah ada clearance dan data yang ada di sertifikat benar. Itu bisa jadi data atau dasar-dasar untuk melindungi pembeli yang beretikat baik. Jadi harus dibuktikan juga bahwa dia sudah melakukan semuanya yang seharusnya sesuai ketentuan perundang-undangan untuk bisa dinyatakan dia sebagai pembeli yang beretikat baik. Baik, terima kasih Pak Andre. Lalu Pak Andre kita ada pertanyaan dari medsos. Pertanyaannya adalah kurang lebih seperti ini. Misalnya saya mau sertifikasi tanah saya, apakah ada risiko bisa terjerat mafia tanah? Siapa tahu ada oknum di BPN yang mengambil kesempatan. Bagaimana caranya agar jangan sampai terjerat dengan mafia tanah? Bagaimana Pak Andre? Ya, uh, baik. Jadi kalau mau disebut mau memproses sertifikasi ini berarti kan dia harusnya punya dasar haknya dulu ya. Jadi kondisi sekarang yang paling mungkin dia saat ini masih pegang girik gitu. Nah kalau girik biasanya harus ada uh, surat keterangan dari lurah, surat keterangan dari uh, tetangga terdekat yang menyatakan bahwa memang pihak yang akan melakukan sertifikasi ini sudah adalah pemilik sebelumnya, sudah dikenal dan urutan-urutannya juga sudah jelas. Jadi kalau misalnya itu kejadiannya, prosesnya memang ada di BPN dan untuk membuktikan atau menghindari terlibatnya atau masuknya mafia tanah di sini kita harus mempunyai kelengkapan yang ada dan sebaiknya tanah itu memang dikuasai gitu ya. Jadi ada presence di sana. Jadi bukan tanah kosong. Nah, itu akan lebih meningkatkan kemungkinan
kita terhindar dari masuknya mafia tanah lewat oknum-oknum yang ada. Yang kedua, kita bisa juga prosesnya lewat pihak-pihak yang sudah mempunyai pengalaman, misalnya lewat PPAT setempat, lewat kelurahan, yang sudah mempunyai daftar register tanah dan punya history tanah ini. Jadi ini hanya kasusnya kemungkinan kalau dia belum jadi sertifikat. Jadi kalau sudah sertifikat ada perubahan kepemilikan dan yang lain-lain itu relatif lebih aman. Baik Pak Andre, jadi penting sekali bagi Dan kita juga untuk selalu mengecek begitu ya dan mempercayakan pengurusan tanah kepada pihak yang mungkin lebih kompeten begitu ya Pak Andre. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk kasus mafia tanah ini kan sebetulnya banyak memakan korban dan dilihat meresahkan masyarakat ya hingga pengembang properti. Nah menyusul hal ini, Asosiasi Real Estate Indonesia dan juga Menko Polhukam Mahfud MD ini mengakui pentingnya untuk pendirian pengadilan khusus yang memang menangani sengketa tanah atau lahan. Nah, mengenai hal ini sebagai pakar hukum sebetulnya bagaimana pandangan Anda terkait kekuatan pengadilan dan juga hukum kita untuk bisa menuntaskan atau menyelesaikan kasus-kasus sengketa dan juga mafia tanah yang ada di Indonesia? Apakah artinya ada pembeda yang signifikan jika suatu saat kita memang memiliki pengadilan khusus terkait pertanahan ini? ya, eh, sebenarnya untuk menghindari proses yang panjang ya. Jadi seperti kita juga punya pengadilan khusus hubungan industrial, kita punya pengadilan niaga untuk kepailitan dan hal-hal terkait dengan perusahaan. Saya rasa usulan untuk memiliki pengadilan khusus pertanahan ini merupakan salah satu solusi selama pengadilan ini benar-benar pengadilan yang ada dalam kekuasaan kehakiman sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang juga dilaksanakan di pengadilan-pengadilan negeri dan mempunyai kekuatan untuk eksekutorial. Gitu. Jadi bukan forum atau bukan bentuk arbitrase yang nantinya pada saat pelaksanaan juga harus balik lagi ke pengadilan. Usulan untuk mempunyai pengadilan khusus pertanahan ini saya rasa pertama ya, kalau misalnya kita bisa buat aturannya yang mempercepat proses, karena kalau misalnya gugatan yang ada sekarang kan lewat proses peradilan umum biasa perdata, itu bisa tahunan di tiap level. Jadi total bisa hampir 9 atau 10 tahun. Itu kan juga menunda kepastian hukum atas tanah. Jadi kalau misalnya ini dibentuk dan berhasil, ini sudah jelas akan menolong proses sengketa terkait pertanahan karena hakimnya sudah pasti lebih paham. Pihak-pihak yang terlibat juga sudah lebih punya pengalaman dan mudah-mudahan jangka waktu juga bisa jadi lebih pendek kalau misalnya diatur dalam pengaturan di sengketa pertanahan ini secara prosedur khusus seperti juga kita lihat di pengadilan niaga maupun pengadilan hubungan industrial. Baik, jadi artinya sebetulnya jika nanti ada pengadilan khusus menangani pertanahan dan dinilai akan mungkin lebih efektif dan juga lebih efisien, mungkin ini sebaiknya memang ada begitu ya Pak Andre menurut kacamata Anda? Ya, karena ini salah satu isu yang paling besar sebenarnya saat ini di banyak pembangunan ya. Walaupun untuk kebutuhan umum untuk infrastruktur kita sudah punya PP nomor 19 tahun 2021 yang juga sangat menolong di mana proyek-proyek infrastruktur bisa berjalan dengan adanya konsep titipan konsinyering atau konsinyasi di pengadilan setempat. Kalau misalnya pembebasan ini untuk kebutuhan umum atau dalam hal pembangunan infrastruktur. Jadi saya rasa ini sudah sebagian perkembangan yang sangat baik terkait sengketa tanah. Tinggal ini yang memang melibatkan penipuan ataupun penggelapan ini yang bisa mungkin dikurangi kalau kita punya sistem pengadilan khusus pertanahan. Baik, tapi kalau menurut kacamata Anda sendiri, sebetulnya langkah apa yang mungkin lebih efektif dan juga efisien ya? Artinya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menghindarkan mungkin masyarakat dari kasus-kasus seperti ini. Karena kalau kita lihat kasus mafia tanah ini memang terus berjamuran, terus tumbuh begitu. Artinya langkah konkret apa yang sebetulnya perlu dilakukan? Sebut saja oleh BPN misalnya. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak Andre?
Ya, sertifikasi seluruh tanah yang ada itu program yang sangat penting saya rasa, dan juga mekanisme untuk perubahan sertifikasi tanah atau peralihan balik nama itu kalau bisa dilakukan terbuka dan secara online seperti yang ada sekarang, pengumumannya paling tidak sehingga bisa dimonitor oleh lebih banyak pihak, itu salah satu solusi ya. Kalau sekarang kan pengumumannya masih di lembaran negara atau di kantor-kantor BPN. Yang kita kadang kalau tanah kita dilaporin sertifikatnya hilang, dia bikin sertifikat baru, kita mungkin tidak aware langsung gitu, karena kita bukan tipe yang akan memonitor hal-hal tersebut. Nah ini yang biasanya jadi issues kan, bahwa publikasi itu harus dengan model sekarang bisa di-search secara online, bisa dilihat secara online juga, sehingga akuntabilitas dari BPN juga semakin meningkat gitu. Dan proses peralihan tanah PPAT sedikit banyak harus punya role yang lebih besar gitu ya, bahwa tanggung jawab ada di mereka, karena di negara-negara lain juga peralihan ini sebenarnya sangat simpel ya. Kalau misalnya database tanah itu sudah terdata rapi. Nah ini kan kita sekarang masih belum, Baik. masih banyak tanah yang belum tersertifikasi. Baik, jadi sertifikasi menjadi hal penting dan semoga saja kasus-kasus di bidang pertahanan ini tidak terus terjadi ya Pak Andri. Terima kasih banyak Pak Andri Rahadian, partner Hanafiah Ponggawa and Partners atau Dentona PRP sudah berbagi insight-nya bersama kami di siang hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.